Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat-sahabat dari Belajar Composting Online batch keempat. Sebelumnya, perkenankan saya applause dulu untuk teman-teman semua yang sudah mengikuti semua sesi kulwapnya dari hari pertama sampai hari ke-7, dari kulwap pertama sampai kulwap ke-7. Kembali perkenalkan, saya Andito, saya tinggal di Jakarta Timur, di Cipinang Muara, dan saya mengucapkan terima kasih buat kakak-kakak yang sudah hadir di sesi Kulzum sore hari ini. Ada Kak Anti, Kak Citra, Kak Nadia, Kak Sri, Kak Wida, terima kasih banyak sudah hadir. Wih, ada Kak Diana juga. Wah, asik nih, rame nih. Kalau begini kan jadi kita dapat makin banyak insight. Ya, sebelum nanti saya ingin bertanya ke kakak-kakak semua masing-masing mengenai keseruan compostingnya, saya mohon izin minta waktu sebentar untuk membungkus apa yang sudah kita alami bersama selama sesi kulwap. Kan sebetulnya kalau dari e-booknya kan judulnya 8 langkah. Kok ini saya cuma ada 7 langkah nih, baru cuma 7. Nah, yang langkah ke-8-nya mau saya sharingkan di slide berikut. Setelah slide ini, nanti saya juga akan bagikan e-booknya, sehingga kemudian semoga semakin lengkap, semakin banyak, semakin ya pokoknya ilmunya sudah ada semua, tinggal dipraktekkan saja. Saya share Iya, screen. bayar nggak apa-apa. Tanyain. Sebentar. Ini dia. Sudah terlihat slide-nya, kakak-kakak? Sudah terlihat ya? Oke, baik. Terima kasih. Selamat datang di sesi Kulzum dari program belajar composting online di batch keempat ini. Saya lagi ini adalah salah satu, saya boleh bilang salah satu batch teraktif. Wah, keren deh. Teman-teman di sini yang hadir betul-betul semangat belajar dan saya benar-benar senang banget sehingga dapat banyak sekali masukan feedback dari aneka tugas kulwap yang sudah saya sampaikan. Sebelumnya, perkenalkan diri, nama lengkap saya Wahyu Andito, PW-nya itu Putro Wibisono. Saya hari-harinya selain sebagai urban farmer, saya juga senang sharing sebetulnya tentang hal-hal yang terkait dengan gaya hidup sehat, dengan hal-hal yang yang sifatnya self healing, self improvement gitu ya, sehingga kemudian sebetulnya kita bisa kok menyehatkan diri kita baik secara diri pribadi maupun dengan lingkungan kita melalui hal-hal yang kita bangun sehari-hari. Salah satunya melalui proses composting ini. Saya kebetulan punya anak 2 yang menempuh jalur homeschooling, dan dulu ya tahun lalu ini sebetulnya penyedia instalasi hidroponik dan komposter. Saya tinggalnya di Cipinang Muara, Jakarta Timur. Sekarang saya lagi fokus membangun hal-hal yang masih terkait dengan digital, mumpung lagi eranya sedang banyak yang from home, jadi saya lebih banyak membangun di sekitar area digital. Nah, sejak tahun 2017 saya bersyukur sekali bisa membantu lebih dari 100, kemarin saya hitung-hitung emang lebih dari 100 ya sahabat teman-teman saya yang saya bantu untuk punya instalasi hidroponik maupun kemudian masang komposter di rumahnya. Dan tidak hanya di pribadi, bersyukur saya dapat kesempatan buat sharing juga di beberapa instansi seperti TNI, tadi juga ada di Kejaksaan, ini waktu bikin workshop di PLN, semuanya pokoknya sebelum pandemi lah, masih bisa mepet-mepet ngumpul-ngumpul. Ini juga waktu pas pandemi itu sempat diminta untuk sharing CSR ke sebuah perusahaan yang punya desa binaan untuk melakukan proses composting di sana, dan tidak hanya di dalam kota, sempat keluar kota juga, paling jauh waktu itu ke Sekon di NTT, Nusa Tenggara Timur, bersama teman-teman Bakti Nusantara. Waktu itu sih lebih ke pelatihan urban farming ya, membuat instalasi hidroponik, lalu ada sempat di Pandeglang, di Jogja, di Ngawi lebih tepatnya, tetangganya Jogja. Nah, karena masuk di era-era from home ini, sehingga kemudian kegiatannya tidak hanya di luring atau luar jaringan, tetapi menjadi kegiatan-kegiatan daring. Jadi beberapa teman-teman yang mungkin tahu mengenai kegiatan saya, kemudian mengajak saya untuk sharing dong mengenai kegiatan urban farming atau composting, karena ya begitu kita banyak from home kan, kemudian memberdayakan kegiatan di rumah, kegiatan berkebun itu menjadi sebuah hal yang cukup hype gitu ya. Channel YouTube saya aja bisa kerasa banget peningkatan subscriber, walaupun nggak banyak-banyak amat ya buat sebuah channel edukasi, itu bisa sampai 3.000-an subscriber selama 1-2 tahun ini. Jadi buat saya, wah ini banyak banget ya peminatnya ketika kemudian di masa pandemi ini. Ya, ini yang beberapa yang sempat saya lakukan bersama. Oh, ini waktu sharing di salah satu universitas yang meminta saya untuk kemudian menjadi semacam memberikan kuliah inspirasi di sana buat teman-teman calon pengusaha. Nah, kita masuk
kakak-kakak semua ke 8 langkah mudah. No, di Kulwap baru ada 7, terus yang satunya apa? Nah, kita akan sharing sebentar. Jadi, sebagaimana yang sudah kita pelajari bersama, langkah pertamanya adalah mindset ya, teman-teman. Semua hal itu berawal dari apa yang kita pikirkan. Kalau kita belum dapat why-nya, belum dapat kenapa sih kita perlu melakukan composting, kenapa juga di awal-awal saya bertanya kepada teman-teman, apa sih yang mendasari teman-teman mau melakukan proses composting di rumahnya, karena bisa jadi itu yang menjadi pemicu utama. Sebagaimana saya pernah membagikan bahwa alasan saya melakukan proses composting adalah saya udah nggak betah tempat sampah saya kecampur bau karena saya yang ngebersihin gitu. Ketika kemudian diacak-acak oleh pemulung. Nah, ternyata sejak 7 tahun yang lalu saya melakukan, saya sampai hari ini bersyukur sekali mendapati tempat sampah saya ya enak lah, nyaman gitu buat saya pribadi dan mudah-mudahan juga buat teman-teman petugas kebersihannya. Jadi mindset sangat penting teman-teman. Kenapa? Karena ini berdasarkan data dari KLHK atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa di Indonesia tahun 2019 aja itu 64 juta ton per tahun atau 175.000 ton per hari. Ya, nah ini kalau kita tidak merubah pola persampahan kita, ini memang apa ya, dumping sampah ini menjadi problem yang akan terus hadir terus menerus. Saya ada waktu itu ngobrol dengan teman praktisi praktisi hidup hijau juga di daerah Bogor, di daerah Depok, yang menceritakan bahwa dumping daerah Depok itu sampai geser-geser ke beberapa tempat gitu, karena begitu satu penuh ya nggak bisa nampung lagi, geser lagi ke tempat yang lain, dan itu membuat urusan persampahan ini kadang menjadi macet dan sebagainya. Jadi memang apa solusinya? Ya yang bisa kita lakukan yang terdekat menurut saya adalah memang proses composting. Jadi kita berusaha memilah dan mengolah sampah dari sumbernya. Sumbernya kita apa ya? Kita rumah tangga, maka kita mengolah dari sampah rumah tangga. Nah, mengapa perlu melakukan composting? Ya mungkin teman-teman mulai bisa merasakan ya. Mungkin dituliskan di kolom chatting apa sih yang teman-teman rasakan paling besar ketika mulai melakukan proses composting. Yang paling benar-benar saya rasakan memang adalah tumpukan sampah saya berkurang. Jadi kalau ada angka 40-80% ini berkurang, itu buat saya real banget gitu ya. Karena begitu sampah organik nggak kecampur, anorganik ini kan terpecah-pecah. Artinya yang kertas ada yang ngambil, kardus ada yang ngambil, botol ada yang ngambil gitu. Dan makin kesini ternyata di beberapa kota sudah ada aplikasi-aplikasi yang bisa menjemput aneka jenis sampah terpilah ya. Sebagai catatannya terpilah ya. Itu menjadi garis yang sangat besar buat kita sebagai yang praktisi yang mulai peduli lingkungan, maka benar-benar 40-80% sampah ini benar-benar terjadi. Betul-betul bisa dikurangi, dan setiap sampah yang terpilah bisa jadi manfaat, memiliki nilai ekonomis, dan kemudian bisa menyuburkan tanah, membuat lingkungan lebih bersih, menyehatkan, dan sebagainya. Nah, ini sepintas saja, tentu teman-teman sudah memahami mengenai kategori sampah, ada yang organik dan yang anorganik, baik basah maupun kering. Yang organik tentu semua yang terkait dengan hewan dan nabati, dengan tumbuhan. Yang kering yang selawannya, bukan lawannya sih, yang selain itu, artinya yang kemudian sebetulnya sumbernya dari bumi juga, cuma ada proses yang sehingga membuat dia tidak mudah terurai lebih cepat selain dari yang kita sebut sebagai organik. Dan kalau yang kering dipilah tentu kita bisa melakukan banyak hal. Nanti teman-teman bisa mendalami di slide-nya. Ini salah satu aktivitas saya ke bank sampah dulu sebelum pandemi. Jadi ada bank sampah di dekat rumah saya, pegiat RW-nya, nah saya nyetorinnya ke sana. Nah, menariknya sekarang adalah ternyata saya bersyukur banget ketika kemudian banyak aplikasi pendukung gerakan minim sampah. Ini adalah 3 aplikasi yang setidaknya masuk di dalam radar saya dan akan masuk ke aplikasi yang ingin saya gunakan gitu. Jadi salah satu yang sering saya pakai ini si Siklus Refill ini. Kita bisa ngisi consumable saya sehari-hari, minyak goreng, terus sabun cuci piring, sabun buat mesin cuci, terus kemudian kemarin saya coba beli sampo juga. Jadi banyak material-material keseharian yang biasanya kita beli sama kemasannya dan nggak bisa diisi ulang, sama Siklus bisa diisi ulang. Jadi ini salah satu cara reuse yang menurut saya keren banget. Terus ada Duitin ini sebuah aplikasi juga yang kemudian bisa menjemput aneka sampah anorganik kita, kertas, kardus, botol plastik, minyak goreng, minyak jelantah, itu Duitin bisa. Nah, selain yang nggak bisa diambil sama Duitin, bisa diambil sama armada kemasan. Jadi plastik-plastik receh, styrofoam, plastik mika yang buat nasi uduk yang biasa di staples kiri kanan itu, nah itu bisa diambil sama armada kemasan ini. Lagi catatannya terpilah. Nah, mungkin di beberapa kota di tempat tinggal teman-teman mungkin belum ada, tetapi kalau sudah ada satu kota berhasil dan kemudian ini berjalan, tentu tidak
tidak sulit untuk diduplikasi di tempat lain, dengan catatan memang edukasinya sudah jalan. Karena kan mindset kebanyakan orang, saya dulu juga begitu, kan pengennya diurusin ya sampahnya gitu. Jadi pokoknya ini saya kasih setumpuk aja, ntar pilah sendiri deh. Nah, kita ternyata itu tidak menjawab, tidak akan membuat program pemilahan sampah sebagus apapun bisa berjalan. Kuncinya ada di edukasi. Makanya saya ya karena saya banyak belajar dari mentor saya Mbak Wildayanti, terus teman-teman penggerak kebersihan yang lain, saya melihat bahwa memang akhirnya kuncinya di edukasi. Alat itu banyak loh teman-teman. Mungkin teman-teman bisa coba cek ke kelurahannya masing-masing. Ada nggak sih alat pemilahan sampah di sana atau pengolahan sampah, pencacah sampah ada nggak sih? Karena itu bagian dari program pemerintah dan kabarnya sudah turun alat-alatnya. Tapi kok kayaknya nggak nyampe ke tempat kita ya. Atau mungkin tempat saya aja, tempat saya nggak nyampe karena dan saya pernah mendapati memang di beberapa kesatuan bahkan di TNI sekalipun alatnya ada bagus, cuma mangkrak gitu. Ini kenapa nggak dijalanin bro? Gitu. Ya itu bang gitu, karena mungkin ganti pimpinan apa segala macam. Oh oke, berarti memang kuncinya bukan di alat teman-teman, kuncinya ada di mindset kita, kesiapan kita. Makanya keluar pertamanya mindset. Makanya ini slide pertama yang paling lama mindset dulu, karena begitu sudah tahu mindsetnya, teknisnya teman-teman bisa banyak pilih. Sengaja kemudian di Kulwap ini saya memberikan banyak pilihan dan saya sangat senang ketika teman-teman punya alternatif-alternatif lain gitu. Mungkin kalau di grup yang keempat ini canggih ya, ada Mbak Indah yang di Wonogiri itu dia malah punya kolam kayak apa, kolam semen muter gitu, apa berbentuk lingkaran yang kemudian nggak dipakai buat kayak buat ngompos aja. Wah itu kan canggih banget gitu ya, akhirnya buat kita pengolah sampah itu fasilitas yang luar biasa. Jadi yuk kita mulai memilah sampah kita, dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang baik yang hadir langsung maupun yang menyimak rekaman ini karena sudah mulai memilah sampahnya. Nah, seperti biasa, review aja, bawa langkah kedua, siapkan 2 tempat sampah. Kelihatannya sederhana ya teman-teman, tetapi ini sangat basic. Sangat langkah pertama, kalau ini belum dilakukan, mau langkah ketiga, empatnya akan menjadi sangat sulit. Sehingga kemudian, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyetorkan fotonya. Betul ya, saya lagi sampahnya ketika terpilah, sampah buat yang organik diharapkan adalah wadah yang bisa dicuci kembali. Kalau di pelatihan sebelumnya sempat teman-teman pakai wadahnya tetap dialasin plastik gitu. Terus saya tanya tuh emang plastiknya mau dicuci lagi? Enggak ya, berarti nambah sampah dong. Udah lah, nggak usah pakai plastik lah gitu. Di ember biasa aja. Toh sisa bahan organik kan tidak untuk disimpan, harus cepet-cepet dialirkan lagi. Jadi begitu ditumpuk begini, ya jangan lama-lama. Karena ini kalau begitu lewat 2-3 hari jadi sampah yang berbau dan nggak enak untuk ngolahnya. Jadi begitu udah dipilah langsung diproses. Ya, jadi terima kasih yang teman-teman yang sudah menyetorkan tugas kedua. Tugas ketiga tentukan metode composting. Terima kasih buat teman-teman yang sudah sharing. Oh ini Kak Citra canggih ya, apa komposternya super banyak. Dari beberapa teman pelatihan composting ini salah satu yang paling banyak armadanya gitu. Jadi wah ini kalau sampai nggak ngompos apa yang keliru ya gitu ya. Sudah karena alatnya sudah ada ya. Ini yang di pojok kiri bawah teman-teman bisa lihat itu komposternya Kak Citra, sementara beberapa teman lagi bingung mencari komposter, Kak Citra udah punya 4. Wah, ada tinggal langsung praktek aja, Kak. Nah, ini tadi yang saya sebutkan ya, Kak Indah ya punya kolam semen, terus ada kompos pot, terus ada kompos bag juga, itu juga menarik, terus ada komposter yang dibuat sendiri pakai kaleng cat, itu juga keren, ada lubang organik juga, jadi senang beragam teman-teman memberikan alternatif buat metode komposnya. Ini sepintas saja yang sudah saya sampaikan di Kulwap, ada lubang organik bisa, biopori bisa, komposter ini komposter saya, tampang awalnya teman-teman, kalau teman-teman mungkin lihat di beberapa channel YouTube saya, kalau saya lagi live di belakang ada komposter butut, nah dulu rapi begini, cantik bentuknya, sekarang udah dekil, tetapi tetap fungsional. Jadi apa saya bersyukur sekali ada komposter ini di rumah saya. Oh itu apa ada kompos pot, lalu kemudian ada ekoenzim. Ini ada beberapa alternatif yang saya sharingkan. Nah, yang keempat adalah membuat mol. Jadi bisa dibilang dalam proses composting inilah yang menurut saya cukup memberikan pembeda yang signifikan. Artinya apa? Ternyata berdasarkan pengalaman yang saya lakukan dan mudah-mudahan teman-teman sudah mulai merasakan, ketika diberikan mol, ternyata proses pengomposan itu bisa jauh lebih cepat. Yang mungkin seminggu, 2 minggu kok nggak jadi-jadi sampahnya, baunya masih kerasa. Begitu diberikan mol dalam waktu setengahnya gitu ya, atau sekitar 5-10 hari berdasarkan riset yang saya lakukan, ternyata
proses compostingnya jadi jauh lebih cepat. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah menyetorkan mall, dan saya angkat jempol banget buat teman-teman yang tidak hanya sekedar menyetorkan foto tapi langsung bikin infografis. Wah, emang dunia sekarang asik ya, bikin-bikin kayak gini ya, bikin pakai Canva, pakai Photoshop apa segala macam. Lewat HP kita ini kita sudah sangat mungkin membuat infografis seperti ini kan. Jadi tidak hanya buat tugas saja, tetapi teman-teman bisa share di media sosial. Ingat teman-teman, men-share kebaikan di media sosial itu kelihatannya apa ya, kok kita kayaknya pamer, belum tentu loh teman-teman. Siapa tahu apa yang kita sharingkan ketika niatnya adalah berbagi dan menginspirasi, itu bisa merubah banyak kehidupan di luar sana, khususnya dalam hal persampahan yang dalam konteks kita obrolkan sore hari ini. Jadi kalau teman-teman lagi ngompos segala macam, share aja teman-teman. Apalagi sekarang ada story, ada status WA yang kemudian tidak tersimpan lama, sharing-sharing aja gitu. Karena kadang-kadang ada orang di luar sana ingin melakukan, tetapi mereka nggak tahu apakah itu bisa dilakukan. Ketika mereka lihat, oh ternyata Kak Anti bisa, Kak Wida bisa ternyata melakukan proses composting, akhirnya mereka tergerak untuk bertanya, belajar, dan ternyata mudah ya, bisa dilakukan kok. Itu yang ingin kita tularkan bersama virus-virusnya. Nah, angka kelima, penggembur ini pun juga ternyata teman-teman cukup signifikan, cukup terasa membuat proses composting yang tadinya kok nggak jadi-jadi, kok bau terus, kok belatungnya banyak gitu. Tapi ternyata begitu diberikan penggembur, it's done gitu ya. Maksudnya, oke, teratasi gitu. Jadi memang ternyata kelembapan di sisa bahan organik kita perlu kita perhatikan. Jadi bukan hanya sekedar numpuk-numpuk saja, tetapi juga kelembapannya perlu kita perhatikan kalau mau hasilnya optimal. Ya, jadi penggembur ini menjadi sebuah hal yang menurut saya cukup penting. Jadi teman-teman perlu mengalokasikan untuk mempersiapkan penggembur. Silakan mau pakai daun kering, mau pakai, ini keren banget nih Kak Citra kalau masih nemu abu gosok gitu ya di Jambi gitu tuh, canggih banget. Saya yang sebagian tinggal di Jakarta, saya udah nggak pernah tuh dengar tukang abu gosok. Dulu waktu saya umur SD, SMP masih lah ada yang tukang abu gitu ya. Terus nggak pernah langganan juga sih, tapi ternyata memang bermanfaat buat cuci piring segala macam. Nah, sekarang di Jakarta sepertinya sudah jarang mendengar tentang abu gosok seperti ini. Jadi, dan abu gosok, serbuk gergaji adalah dua elemen yang menurut saya cukup kuat di dalam menjaga kelembapan. Tentu daun kering oke, yang seperti di sini ada sekam bakar, terus kemudian ada kokopit, itu pun juga oke gitu ya. Nah, yang penting tujuannya adalah ketika sampahnya basah. Gimana sih taunya basah? Ketika teman-teman miringkan wadah, ketika ngomposnya itu kalau masih ada air mengalir, itu tandanya basah. Kalau kemudian bisa ditiriskan, tiriskan. Tapi kalau kemudian masih ada yang di bawah, nah itu tandanya masih basah. Tambahkan penggembur lagi, aduk-aduk lagi, miringin lagi. Kalau kemudian sudah nggak netes, tandanya sudah cukup. Jadi memang kita bukan mengeringkan, tetapi menjaga kelembapan di sekitar 40-50%. Karena kita tetap butuh kelembapan, bakteri tetap butuh lembab, tetapi bukan basah. Karena kalau basah, yang muncul nanti belatungnya kebanyakan, baunya kebanyakan. Dan itu yang tentunya kita hindari. Ya mungkin kitanya kuat, tapi bisa jadi pasangan nanti, biar nanti pasangan ngomel-ngomel lah, anaknya ntar bingung lah, nih mak ngapain sih, tetangga marah-marah dan sebagainya. Nah, itu bisa kita minimalisir dengan memberikan penggembur. Nah, ini pun ternyata ya teman-teman, mungkin buat yang selama ini sudah ngompos tetapi ternyata nggak jadi-jadi atau jadinya lama ataupun kok hasilnya jadi tidak optimal, ternyata mencacah jadi penting ya teman-teman ya. Jadi semakin teman-teman sering melakukan kompos dan memanen hasilnya, teman-teman akan lihat material apa sih yang kemudian walaupun sudah lewat sebulan pun bentuknya masih sama gitu. Ternyata contoh misalnya kulit telur itu masih sama, akan tetap bentuknya ya kulit telur gitu, walaupun kemudian mungkin warnanya berubah, tapi kulit telur akan tetap kulit telur. Bonggol jagung akan tetap bonggol jagung. Daun pisang akan tetap daun pisang, walaupun mungkin dia bentuknya menjadi lebih kering gitu ya, tetapi dia tetap daun. Jadi daun-daun itu akan tetap daun. Misalnya seperti kulit jagung gitu ya, dia akan tetap kulit jagung. Maka itu menjadi sebuah materi-materi yang perlu kita cacah sedikit lebih kecil. Sedangkan kalau misalnya siapa nih ya waktu itu sharing tentang pepaya dan semangka ini kalau pepaya kalau menurut saya ukuran segini oke, karena dia begitu terolah dia hilang betul-betul menyatu dengan tanah. Kulit semangka pun begitu, kelihatannya keras, tapi begitu terolah, dia hilang. Nggak ada tuh kulit semangka di hasil kompos padat saya, itu nggak ada kulit semangka utuh gitu, tidak terlihat.
Kulit biji mangga jelas, itu pasti akan keluarnya sebiji mangga lagi. Tetapi kalau saya, karena saya pakai komposter yang saya panen dari bawah itu, yang dari sebitu sampingnya, saya tetap masukkan. Karena apa? Saya punya keyakinan bahwa di dalam biji mangga itu dia punya sesuatu yang bisa dia sumbangkan ke POC maupun pupuk padatnya gitu. Jadi biarin aja di situ, seperti keluar tetap bonggol jagung, ya udah bonggol jagung ini mungkin bisa saya kubur atau kemudian saya masukin lagi komposter lagi, biarin aja dia muter-muter di situ. Kadang-kadang seperti itu. Jadi silakan melakukan sebuah eksperimen-eksperimen tersendiri sehingga teman-teman bisa melihat material apa sih yang kemudian perlu kita berikan perhatian lebih. Boleh aja kan semuanya diiris sampai halus, ya silahkan kalau punya waktu. Jangan sampai kayak teman saya yang pernah belajar composting, terus setiap dia mau nyacah, anaknya udah ribut gitu. Mama jangan nyacah. Kenapa? Karena lama. Bisa sampai setengah jam, sampai sejam. Karena, pokoknya kan harus halus, kata Mas Andito. Akhirnya ngalusnya sampai kayak yang, maaf nih, yang kulit jeruk ini, gitu. Tapi hampir semua sampahnya kan lumayan ya. Ya kalau kita sambil dengan podcast ya nggak apa-apa, ambil belajar. Tapi kan ada keluarga yang mungkin di belakang udah nungguin waktunya masak, mungkin waktunya main, dan sebagainya. Jadi, menyacah sampah sangat perlu, tinggal kita kemudian mengenali seberapa halus kita perlu memasukkan. Tentu makin halus makin bagus sebetulnya. Nah, yang ketujuh tentu saatnya composting semuanya, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah share. Mohon maaf yang video, maaf saya tidak bisa masukkan di slide ya. Jadi yang saya ngambil yang foto aja, saya sudah terima kasih buat teman-teman yang sudah setor, dan ini saya ambil sebagian yang sudah memperlihatkan proses ngomposnya. Ada Kak Indah di Wonogiri dengan pot besarnya ya, kompos pot super ini. Ini mahal ini. Keren banget Kak Indah. Terus kemudian ada Kak Nadia dengan yang sudah mencampurkan penggembur dengan sampai sudah dicacah. Ada Kak Anissa juga yang sudah melakukan proses dengan kompos potnya. Teman-teman lain juga sudah melakukan, terima kasih banyak. Mohon maaf yang video saya tidak bisa masukkan di slide. Nanti tinggal kita bareng-bareng. Nah, saya sedikit review aja dari prosesnya saya. Betul teman-teman, saya juga berawal dari langkah pertama. Mungkin ya dari teman-teman mungkin ada yang baru pertama kali belajar, sama teman-teman. Saya juga pertama kali belajar 7 tahun yang lalu, diingatkan oleh Facebook 19 September 2014. Pertama kalinya saya melakukan composting. Mentor saya Mbak Wilda datang mengantarkan komposter ini, ya wis. Dari sejak itu saya mengompos, dapat pupuk cairnya, kemudian saya prosesnya sama ya teman-teman, saya mencacah. Dulu saya pakai talenan dan pisau, wah rajin satu-satu. Lama-lama kapan gue kerjanya ngompos terus. Lama-lama akhir menemukan metode yang lebih asik, pakai gunting merah hitam itu, yang kalau ada di foto-foto composting saya selalu pakai gunting merah hitam itu untuk kemudian mencacah lebih cepat. Saya pakai golok sama talenan hanya untuk belah bonggol jagung biasanya. Selain itu biasanya udah pakai si gunting merah hitam itu. Nah dulu mall saya masih pakai bondel bubuk, jadi Mbak Wilda waktu itu masih ada rekanannya yang menyediakan itu. Sekarang ketika saya mencoba pakai yang lebih simpel, lebih dekat, karena kalau udah habis masa kita jadi nggak ngompos gitu ya. Jadi kemudian ternyata mall dari air beras juga bisa kita buat. Dan waktu itu juga penggemburnya mirip kayak abu gosok, tapi katanya Mbak Wilda ada kandungan debu vulkanik lah apa segala macam. Susah amat dapatnya ya kalau gitu. Dan kemudian ternyata pakai serbuk gergaji bisa. Kebetulan saya tinggal di Jakarta Timur, nggak jauh dari Pondok Bambu. Di situ ada sentra penyerutan kayu gitu ya. Nah udah saya tinggal datang ke sana aja, bawa karung 4 biji gitu. Pak ambil kayunya ya, oh ya boleh ambil, ya udah saya ambil aja gitu ya, kasih uang terima kasih 10-20 ribu buat 4 karung gede gitu kan, ya lumayan gitu. Nah itu biasa saya lakukan. Dan tapi akhir-akhir ini saya dapat supplier serbuk hamster. Kalau mungkin teman-teman punya hewan piaraan tuh ada serbuk yang kalau di toko hewan itu 5 ribuan sebal. Nah saya tuh bisa dapat 12 bal dengan harga 35.000 gitu di dekat rumah saya. Oh lumayan. Anak-anak saya bisa buat hamsternya, saya bisa pakai buat ngompos juga. Sama-sama senang. Nah, kemudian masukin ke komposter sama teman-teman prosesnya. Saya dapat pupuk cairnya hasil dari komposter saya. Dan ini ketika panen pupuk padatnya, jadi ada pintu sampingnya. Nah, dari sini kita bisa lihat, dan ada proses aerasi biasanya kakak-kakak semua ya, ketika memanen ada proses aerasi, yaitu biasanya ketika dipanen mungkin masih menyisakan aroma, tapi biasanya yang bagus, lebih bagus lagi, udah nggak ada aromanya sama sekali. Tapi dia masih agak sedikit lembab, nah itu perlu kita angin-anginkan sehari atau 2 hari. Letakkan di tempat terbuka, kalau bisa tidak kehujanan tentunya di musim yang sudah mulai hujan ini di Jakarta khususnya. Nah itu diangin-anginkan, baru setelah itu bisa diaplikasikan. Mau diayak boleh, mau langsung diaplikasikan juga boleh.
Jadi yang tadinya kalau teman-teman lihat yang kanan bawah ini agak basah gitu ya, agak lembab, nanti lama-kelamaan dia jadi mengering seperti yang di atas itu gitu. Jadi ada proses aerasi yang perlu kita lakukan sebelum diaplikasikan menjadi media tanam atau jadi pupuk. Tentu selanjutnya adalah ekoenzim. Ini juga salah satu metode yang buat saya keren banget. Maksudnya saya pernah dengar ya beberapa bulan yang lalu saya belum pernah praktek, tapi begitu saya nyoba praktek, gile ya, ternyata hasilnya cakep banget ya. Si hasil ekoenzim ini benar-benar bisa ngambil minyak, betul-betul bisa dipakai buat ngurangi potensi pestisida di sayuran gitu. Jadi cuci sayuran saya pakai ekoenzim, terus kemudian ngepel lantai, aroma kecut segarnya memenuhi ruangan gitu, dan kemudian lantai juga keset sama seperti kita pakai obat-obat pel di luar sana gitu. Jadi oke, ini menjadi sebuah materi yang wah saya senang banget gitu. Nah, ini ternyata langkah ke-8-nya teman-teman. Ya, langkah ke-8-nya yang ngulangin lagi sebetulnya. Jadi ada 8 langkah, yang 7 itu adalah prosesnya, ke-8-nya ulang lagi dari awal, udah gitu aja terus. Dan ulangi terus selama kita masih mau berkontribusi positif terhadap lingkungan kita. Jadi 8 langkah ini yang ke-8-nya adalah kita ulangi proses composting kita. Nah, dari proses ini kemudian saya mendapatkan banyak sekali manfaat. Ini kebetulan di rumah saya di sebelahnya ada tanah kosong yang boleh dipakai sama pemiliknya, yang penting nggak dibangun apa-apa, ya udah saya bikin area tanam-tanaman kecil seperti ini, dan semua pupuknya saya pakai dari hasil composting. Jadi saya tidak pakai pupuk lain kecuali media tanam yang dijual di pasaran, plus ada campuran dari kompos-kompos yang saya pakai. Pupuk cairnya saya semprotkan, pupuk padatnya saya tambahkan di media tanamnya gitu. Nah, tidak hanya di model yang raised bed seperti itu, di polybag pun juga bisa gitu. Jadi betul-betul ternyata sisa bahan organik yang selama ini kita pakai, ternyata memang bisa kita olah lagi dan kemudian menjadi sesuatu nutrisi yang akhirnya kembali ke diri kita. Jadi saya merasakan sebuah siklus perputaran organik, namun versi rumah tangga gitu. Jadi versi rumahan itu bisa kita lakukan siklusnya di rumah kita masing-masing, kakak-kakak semua. Nah, ini yang model raised bed, ya nanamnya udah macam-macam, udah punyanya bibit apa ya wes tanam aja gitu ya. Ada kangkung, ada sawi, tomat, timun, semua yang bisa saya punya benihnya saya coba tanam, dan ya udah paling asik memang pas panen gitu. Jadi ini menjadi kenang-kenangan waktu tanahnya masih ada. Sekarang tanahnya udah dibeli orang, saya udah nggak boleh masuk situ lagi. Jadi belum CS sama yang pemilik barunya, nggak apa-apa deh, biarin aja. Tapi setidaknya ini menjadi sebuah portofolio, sebuah kenang-kenangan ketika kemudian saya sempat melakukan proses urban farming ala organik di tanah sebelah saya. Jadi teman-teman, saya ingin kembali mengajak sahabat semua melihat bahwa ketika kita melakukan composting itu sebetulnya bukan hanya sekedar memilah sampah, tetapi bisa jadi itu adalah bagian dari upaya kita bersama untuk masa depan tempat tinggal kita, masa depan bumi kita. Yang tentu kita kan berapa sih dapat jatah umurnya ya, dapat sampai 90 tahun aja udah rezeki banget. Pengennya sih di 90 tahun tetap sehat ya Kak ya. Jadi bukan 90 tahun sakit, tapi 90 tahun sehat, kita tetap bisa melakukan composting. Terus selanjutnya siapa sih yang tinggal di bumi kita? Ya anak keturunan kita, orang-orang lain setelah kita gitu. Kenapa kita tidak kemudian mengambil langkah untuk kemudian bisa melakukan itu? Saya terima kasih sekali buat kakak semua yang sudah bergabung di program ini. Semoga yang sedikit yang bisa saya sharingkan bisa melengkapi apa-apa yang mungkin sudah ada sebetulnya. Teman-teman sangat bisa belajar tentang composting, tentang urban farming di internet. Kita sudah eranya bisa belajar sangat banyak, dan mudah-mudahan yang dari sisi saya ini, dan juga tentunya ketika teman-teman berbagi kan menginspirasi juga sesama teman-teman yang lain, mudah-mudahan menjadi sebuah hal yang bermanfaat. Sedikit mengenai media sosial saya, mungkin teman-teman ada yang belum bergabung di channel YouTube saya, atau mungkin di Facebook maupun Instagram, walaupun sebagian di sini dari Instagram sih. Nah, terima kasih kita sudah menjalin silaturahmi. Ini media-media sosial saya yang bisa dihubungi. Oke, setelah ini kita akan ngobrol-ngobrol, dan terima kasih, semoga bermanfaat. Oke, kakak-kakak semua, dan sebelum kita melanjutkan, karena saya masih pakai Zoom yang free, yang gratis, sehingga waktunya sudah tinggal sebentar lagi. Karena itu saya mengajak kakak-kakak semua untuk relogin ke akun yang sama, ke ID yang sama dengan password yang sama, dan kita akan lakukan proses ngobrol-ngobrol di sesi kedua.
Demikian, terima kasih kakak semua. Sampai kita ketemu di sesi kedua Cool Zoom sore hari ini. Sampai ketemu.